Yesus hadir ke dunia bukan untuk membuat sekat-sekat, bukan untuk membuat hidupnya manusia tertekan, tetapi membuat manusia Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat malam Bapak Ibu dan juga saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Bergabung bersama dengan saya kembali dalam acara Relief, Renungan dan Lawatan Firman Tuhan episode ke-7 pada malam hari ini. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu adalah mengenakan Kristus. Dan mari Bapak Ibu serta saudara-saudari semua, kita akan membuka dan membaca Alkitab. Kita siapkan Alkitab kita buka kitab suci, dan adapun yang menjadi nats kita pada malam hari ini terambil dari surat Galatia pasal 3 ayat 23 hingga ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 23 hingga 29, demikian sabda Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman.
Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang saya kasih, mungkin kita pernah masuk ke dalam suatu ruangan. Sebut saja misalnya supermarket. Dan ketika kita masuk ke salah satu supermarket, di dalam supermarket tersebut kita melihat banyak CCTV. Kira-kira bagaimana pendapat kita? Mungkin ada yang merasa wajar, biasa-biasa saja. Malah dengan keberadaan situ tersebut saya merasa lebih aman. Tapi juga mungkin ada yang merasa risih. Ini kenapa banyak sekali CCTV di dalam supermarket ini? Ini hampir sama sebenarnya ketika saat ini di perempatan-perempatan besar di Bangjo gitu ya, ada banyak CCTV. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat. Mungkin ada pengendara motor atau mobil yang melakukan pelanggaran dan dapat terlihat dari sisi tersebut. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju penggunaan CCTV ini. Mungkin bagi yang tidak setuju, merasa bahwa seakan-akan hidupnya terus diawasi. Ya sebenarnya kalau tidak salah, kenapa mesti takut ada CCTV? Mungkin seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang masalah kehidupan umat Tuhan juga pernah mengalami suatu masa di mana bahwa hidupnya berada dalam pengawasan secara ketat berdasarkan hukum Taurat. Dan kalau memang kita melihat sebenarnya hukum Taurat itu baik, karena untuk menuntun kehidupan umat supaya umat berjalan pada jalan yang benar. Tetapi seringkali hukum Taurat itu ditambah-tambah, sehingga malah menjadi menyimpang dari sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum Taurat. Sehingga ajaran tambahan-tambahan inilah yang kemudian malah membuat manusia merasa diawasi, tertekan, bahkan tertindas, bahkan terkucilkan. Ya karena ketika salah sedikit dan bahkan mungkin yang sebenarnya tidak salah kemudian dianggap salah, orang ini kemudian akan dibuang, dikucilkan, tidak dirangkul. Inilah yang kemudian membuat sekat-sekat yang terjadi di dalam masyarakat pada waktu itu. Misalnya saja sekat gender. Misalnya melihat bahwa perempuan ada di bawah laki-laki. Demikian pula antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada tembok. Demikian pula antara orang merdeka dan budak. Ada banyak sekat. Tetapi ketika Yesus hadir, keadaannya berubah. Yesus memang tidak menghapus hukum Taurat, tapi membuat hukum Taurat benar-benar dipahami secara benar. Yesus hadir ke dunia bukan untuk membuat sekat-sekat,
bukan untuk membuat hidupnya manusia tertekan, tetapi membuat manusia bisa mengalami kebebasan, kemerdekaan. Inilah yang membedakan hidup di bawah hukum Taurat dan hidup beriman kepada Yesus Kristus. Jadi memang kehadiran Yesus Kristus sekali lagi tidak pernah menjadikan umatnya hidup dalam keadaan terkotak-kotak, tersekat-sekat. Tapi Yesus membebaskan, Yesus memerdekakan. Jadi sesungguhnya kita harus memahami keadaan tersebut. Karena Rasul Paulus pun menegaskan hal tersebut dalam ayat bacaan kita. Seperti kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 dan seterusnya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini ayat 27 hingga ayat 28. Jadi memang kehadiran Yesus Kristus membuat tidak ada sekat-sekat lagi. Dan orang yang sudah dibaptis, itu artinya hidupnya telah mengenakan Kristus. Apa pemahaman dari mengenakan Kristus? Ini sesungguhnya, atau dengan kata lain, hidup orang yang sudah dibaptis, dia harus bisa membawa Kristus kemanapun dia pergi. Menunjukkan wajah Kristus. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia pikirkan, apapun yang ia katakan. Itulah yang dimaksud dengan mengenakan Kristus. Ini kan seperti orang mengenakan baju. Ya, kemanapun pergi, orang akan mengenakan baju. Dan setiap kita tentu akan menyesuaikan keadaan. Kemana ia pergi dan baju apa yang ia pakai. Supaya apa? Orang tidak mencibir atau melihat hal yang aneh dengan baju yang kita pakai. Karena seringkali, mohon maaf ini, orang melihat seseorang tuh dari luarnya, dari baju yang ia pakai. Sebenarnya juga salah juga, gitu ya. Tapi seringkali orang demikian. Ya, kalau kita masuk dalam kehidupan sehari-hari dan kita mengenakan Kristus, itu artinya kita sedang membawa Kristus yang melekat dalam tubuh dan kehidupan kita. Bahkan membawa wajah Kristus. Gitu, membawa wajah Kristus. Lah kalau ketika dalam kehidupan sehari-hari kita salah, di dalam kita membawa wajah Kristus, nama Kristus, maka tentu orang yang akan melihat kita malah kemudian merendahkan Kristus, merendahkan Tuhan. Tapi berbeda ketika kita benar dalam mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Orang kemudian akan memuliakan Tuhan. Ini yang harus kita hayati bersama. Ya, caranya bagaimana? Mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Caranya ketika kita hadir dimanapun berada, maka kita harus benar-benar menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih. Penuh kasih di sini adalah keadaan atau tindakan yang juga kita mengajar orang lain. Tidak hanya sekedar kasihan, harus dibedakan kasih dan kasihan. Kasih ada bentuk pendidikan gitu ya. Ada bentuk juga sentuhan dibandingkan kasihan yang kadang-kala menjatuhkan orang gitu kan. Ya, maka yang kita bawa adalah kasih. Karena Kristus adalah sumber kasih itu sendiri. Ini harus dipahami bersama. Ya, sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, mereka merasakan damai, mereka merasakan tenang, mereka tidak merasa tersekat, mereka tidak merasa tertindas, teraniaya, bahkan dikucilkan. Ini yang seringkali tanpa kita sadari, kita menjadi manusia yang berdosa. Karena ketika kita hadir, malah kemudian menjadikan tersekat, terkucilkan orang-orang tersebut. Ini harus dihindarkan. Karena kehadiran Yesus memang bukan untuk
untuk mengawasi, menghakimi, tapi untuk memerdekakan orang. Yesus hadir sekali lagi bukan untuk mengawasi, tetapi untuk memerdekakan orang. Bahkan sejak semula, ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, Tuhan juga bukan hadir sebagai pengawas. Mungkin kalau kita mencoba berpikir, bagaimana bisa Adam Hawa itu bisa jatuh dalam dosa? Karena melanggar perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah, janganlah engkau memakan buah yang ada di pohon yang di tengah taman ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Tuhan Allah waktu itu tidak memagari pohon itu, atau mungkin Tuhan mengawasi supaya Adam Hawa tidak jatuh dalam dosa? Tapi dari sinilah kita malah bisa melihat bagaimana Allah tidak melihat manusia itu sebagai robot, tetapi melihat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Martabatnya manusia apa? Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini martabatnya. Sehingga manusia bukan robot yang diawasi, tetapi manusia diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Walaupun kemudian memang akan jatuh dalam dosa, itu pun kemudian Tuhan juga tidak hanya mengusir dari Taman Eden, tapi tetap menghargai manusia dengan membuatkan pakaian untuk manusia supaya manusia tidak menjadi malu. Inilah kasih Tuhan, wajah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kiranya kita juga senantiasa mampu untuk bisa meneladani Tuhan. Demikian pula Yesus yang hadir untuk memerdekakan banyak orang, bukan membelenggu banyak orang. Dan mari kita kenakan Kristus setiap saat, setiap hari. Terlebih bagi kita yang sudah menerima tanda baptis. Itu semakin menguatkan kita untuk terus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun orang yang kita jumpai, mereka benar-benar akan melihat wajah Kristus. Mereka kemudian akan berbahagia, bersukacita, dan bahkan akhirnya bisa menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Karena keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri, terbatas secara eksklusif, tapi keselamatan untuk siapapun bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Mampukah kita untuk terus mengenakan Kristus? Tentu kita akan dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, supaya dalam keseharian kita dimampukan untuk terus dapat mengenakan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami manusia. Bukan untuk menghakimi, mengawasi kami, bahkan menindas kami, menekan kami, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah manusia untuk memberi kelegaan, untuk memerdekakan, untuk menyelamatkan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu indah. Dan kami juga bersyukur ketika Tuhan izinkan kami sebagai orang-orang yang telah menerima tanda baptis, saat ini pun juga telah mengenakan Kristus dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk mengenakan Kristus dengan baik, sehingga ketika orang-orang berjumpa dengan kami, mereka dapat melihat Kristus dengan baik. Mampukanlah kami untuk menunjukkan wajah Kristus dengan baik, dan bukan malah menjadikan wajah Kristus dihina oleh banyak orang karena tindakan kami, karena perkataan kami, karena pikiran kami. Kami yakin Roh Kudus menolong kami untuk terus mengenakan Kristus setiap saat dalam setiap kehidupan kami. Kami berserah penuh kepada penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Betapa aku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti segenap kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.